Bab 1266. Saat ini, Su Soudao sedang berbicara di telepon dengan putranya Su Zifei. Su Zifei berkendara dari Yanjing ke Jinling pada larut malam, namun begitu sampai di Jinling, dia langsung mengalami dilema karena bingung. Dia datang ke Jinling untuk mencari keberadaan ibu dan saudara perempuannya. Namun, polisi Jinling mengirim ribuan orang untuk mencari seluruh kota sepanjang hari, tetapi tidak ada hasil. Su Zifei tidak tahu harus pergi kemana, mengambil tindakan. Dia awalnya berencana untuk kembali ke rumah tua keluarga Du di Jinling dan meminta bantuan pengurus rumah tangga tua. Dalam hal ini, dia masih punya tempat tinggal. Namun, ketika dia mengira dia baru saja menyinggung kakeknya dan kakeknya menyuruh orang mencari keberadaannya, dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Jadi, dia menelepon Su Soudao yang berada jauh di Australia untuk meminta bantuan dan berkata kepadanya, "Ayah, kakek tahu bahwa kakek memiliki rumah tua di Jinling. Mungkin dia sudah mengirim seseorang untuk menunggu di sana sampai saya datang. Jika saya pergilah ke pengurus rumah tangga tua untuk meminta bantuan, aku mungkin ditangkap oleh keluarga Su bahkan sebelum aku masuk." Su Soudao berkata dengan nada serius, "Memang ada risiko seperti itu. Saya pikir Anda harus lebih berhati-hati dan jangan menghubungi pengurus rumah tangga yang lama." Su Zifei buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Dia tersedak dan berkata, "Ayah, aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ibu dan Ziyu hilang. Aku ingin menemukan mereka, tapi aku tidak memiliki kemampuan untuk menemukannya sama sekali, dan aku bahkan tidak memiliki penolong di sekitarku. Aku merasa seperti aku benar-benar sia-sia." Su Soudao menghela nafas dan berkata dengan lega, "Zifei, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Hal semacam ini jauh di luar kendalimu. Terus terang, bahkan kakekmu tidak bisa mengendalikan semuanya. Jika kamu pergi salah arah, apalagi kamu." Su Zifei menangis dan berkata, "Aku tidak ingin mengganggu urusannya. Aku hanya ingin menemukan ibu dan Ziyu secepat mungkin, dan mereka harus selamat. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkan lelaki tua itu seumur hidupku." Setelah mengatakan itu, Su Zifei buru-buru berkata, "Ayah, cepat kembali dan bantu aku, ayah. Tanpamu, kemampuanku sendiri terlalu terbatas." Su Soudao ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Zifei, tolong cari tempat tinggal di Jinling dulu, tapi jangan sampaikan keberadaanmu ke dunia luar. Aku akan menunggu pergerakan kakekmu untuk melihat langkah apa yang dia rencanakan ambil selanjutnya." Faktanya, bagi Su Soudao, meski sudah melihat pemberitaan dan video yang diunggah Ye Chen, dan sangat membenci Su Chengfeng, ia tetap tak berani berselisih langsung dengan Su Chengfeng. "Alasan kenapa saya tidak berani rontok juga sangat sederhana, yaitu kurangnya kemampuan saya. Ini seperti ketika Kaisar Guangxu menghadapi janda permaisuri Cixi. Seluruh negara, kekuatan militer dan politik semuanya berada di tangan janda permaisuri Cixi. Meskipun Kaisar Guangxu adalah kaisar, dia bukanlah lawannya sama sekali. Terlebih lagi, Su Soudao bahkan tidak memiliki posisi kepala keluarga Su sekarang. Su Chengfeng adalah pengambil keputusan sebenarnya di keluarga Su. Apalagi masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat feodal. Dalam masyarakat feodal, mencari kekuasaan dan merebut tahta bisa saja dilakukan. Namun dalam masyarakat modern, segala sesuatunya didasarkan pada supremasi hukum. Hampir semua aset grup Su berada di bawah nama orang tua itu, bahkan pemegang saham lainnya memegang saham grup Su, suara yang sesuai dengan saham tersebut. Kekuasaan sepenuhnya diserahkan kepada orang tua itu. Sangat tidak mungkin untuk merebut kekuasaan orang tua itu. Sekalipun orang tua itu terbunuh, saham atas namanya masih terikat dengan dana perwalian yang besar. Anggota keluarga Su yang lain hanya dapat menarik sebagian biaya hidup dari dana perwalian tersebut pada secara teratur dan tidak bisa mengendalikan keluarga Su. Oleh karena itu, meskipun Su Soudao tahu bahwa lelaki tua itu ingin membunuh istri dan putrinya yang lain, dia tidak akan punya nyali untuk kembali dan memperjuangkan lelaki tua itu. Karena selama dia berani keluar Australia tanpa izin lelaki tua itu, kemungkinan besar dia akan langsung dijadikan tahanan rumah. Karena itu, meski dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Su Ziyu, dia tetap tidak berani meninggalkan Australia sampai lelaki tua itu berbicara. Dia bahkan tidak berani memanggil lelaki tua itu untuk menanyainya, karena begitu dia membuat marah lelaki tua itu, nasibnya hanya akan menjadi lebih buruk jika sudah ada.
Su Zifei masih muda dan belum pernah mengalami apapun. Hal terbesar dan paling serius yang pernah dia alami dalam hidupnya adalah ketika dia diculik di Jepang. Padahal, dia sudah panik saat diculik waktu itu. Seluruh prosesnya seperti burung puyuh yang ketakutan, jauh lebih tenang dibandingkan saudara perempuannya Su Ziyu. Jadi semua tekanan kini terkonsentrasi di bahunya sendiri, membuatnya tidak bisa bernapas sama sekali. Ia sangat mendambakan ayahnya kembali dan menjadi tulang punggungnya, namun sayangnya ia berani membangkang kepada lelaki tua itu, namun ayahnya tidak berani. Mendengar ayahnya mengatakan dia harus menunggu, Su Zifei tidak bisa mengendalikan emosinya dan berteriak keras, mau menunggu lebih lama lagi. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu ingin menunggu sampai berita kematian ibu dan Ziyu kembali? Pergi ke pemakaman. Su Soudao merasa setiap kata yang diucapkan putranya seperti tamparan keras di pipinya, membuatnya merasa jantungnya berdarah. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Dia telah mengalami lebih banyak hal daripada Su Zifei. Dia tahu apa artinya tidak menunjukkan keberanian, dan apa artinya mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Dia merasa bahwa mereka yang bergegas maju dengan tangan kosong meskipun mereka tahu lawannya punya senjata semuanya bodoh. Sebagian besar dari orang-orang ini telah menjadi umpan meriam bagi orang lain, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menjadi jenderal terkenal yang bisa bertarung dengan pedang dan bergerak melintasi medan perang. Baginya, bodoh jika putranya membuat marah lelaki tua itu. Jika dia tidak menaati lelaki tua itu lagi dan lari kembali ke desa selama masa sensitif ini, dia pasti akan menyentuh sisi jahat lelaki tua itu. Begitu lelaki tua itu berpikir bahwa dia memberontak, maka dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, dia hanya dapat dengan sabar menjelaskan, "Zifei, kamu memintaku untuk kembali membantumu, tetapi tahukah kamu bahwa dengan karakter kakekmu, jika aku kembali sekarang, kamu bahkan tidak akan melihat wajahku, dan aku sudah akan melihatnya. Apakah kamu kehilangan kebebasanmu? Ada kemungkinan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu denganku lagi dalam hidup ini." Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata dengan serius, "Zifei, dengarkan ayah sekali ini. Hari ini sudah terlambat, kamu bisa menetap di Jinling dulu. Besok, sambil memastikan keselamatanmu sendiri, hubungi kakekmu dan biarkan dia tahu. Kamu dan pamanmu akan mengirim seseorang untuk membantumu menemukan keberadaan ibu dan saudara perempuanmu. Beri aku 1 hari, jika kakekmu tidak menghubungiku dalam hari ini, maka aku akan memohon padanya, apapun yang terjadi, aku akan melakukannya biarkan dia menyetujuiku. Kembalilah ke rumah." Su Zifei sangat marah hingga dia ingin mengutuk. Namun, setelah menenangkan diri, ia pun paham bahwa perkataan ayahnya itu bukannya tidak masuk akal. Sebaliknya, ayah saya sangat bijaksana, namun saya sedikit terlalu impulsif. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan lembut, "Ayah, saya mengerti. Jangan khawatirkan saya sekarang. Saya akan menelepon kakek sebentar lagi. Saya akan berkomunikasi dengan Anda jika terjadi sesuatu." Su Soudao bersenandung dan berkata, "Jangan menelepon kakekmu malam ini. Sepertinya dia sudah merencanakan cara menemukan ibumu dan adikmu. Jangan ganggu dia. Mari kita bicarakan besok." Saat dia sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba muncul sebagai pengingat bahwa ada panggilan masuk lagi. Dia berseru, "Kakekmu menelepon saya." Bab 1267. Setelah menerima telepon Su Chengfeng, Su Soudao merasa itu masuk akal dan tidak masuk akal. Dia buru-buru menghibur putranya, menutup telepon, dan menjawab panggilan Su Chengfeng, ingin mengetahui niat Su Chengfeng. Begitu panggilan telepon masuk, Su Soudao berkata dengan gugup, "Ayah, mengapa kamu meneleponku selarut ini?" Su Chengfeng menghela nafas di ujung lain telepon dan berkata, "Hei, Soudao, ayah meneleponmu untuk meminta maaf." Sambil berkata demikian, dia bertanya, "Anda pasti pernah melihat video yang beredar di internet, bukan?" Su Soudao berkata dengan jujur, "Ya, ayah, saya memang menontonnya." Begitu dia selesai berbicara, Su Soudao dengan cepat menambahkan, "Ayah, saya tahu Anda pasti memiliki pendapat tentang hiking, tapi saya yakin Anda tidak akan memiliki niat buruk terhadap Ziyu. Soude dan Ma Chongxin pasti dipengaruhi oleh Anda, dipaksa, jadi aku berbicara omong kosong di video dan menuangkan air kotor padamu." Kata-kata Su Soudao langsung menyentuh hati Su Chengfeng.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putra sulungnya bisa menjadi begitu rasional dan objektif pada saat seperti itu, dan bahkan mengungkapkan kebenaran dari apa yang paling ingin dia ungkapkan di dalam hatinya. Kenyataannya adalah, saya tidak pernah berpikir untuk membunuh cucu perempuan saya sendiri. Satu-satunya orang yang ingin saya bunuh adalah Du Haiking. Namun, karena Ma Chongxin dan putra saya sendiri menuduh saya atas kejahatan saya dalam video tersebut, mereka menyalahkan saya sendiri dan semua tuduhan tidak berdasar, dan video itu juga dilihat oleh lebih dari 1 miliar orang di seluruh negeri. Saya tidak bisa bahkan membela diriku sendiri. Emosi manusia sangat halus. Sekalipun kamu cukup berprasangka buruk terhadap seseorang, ketika kamu tidak dipahami oleh siapapun tetapi orang tersebut dapat memahamimu, sikapmu terhadapnya pasti akan berubah 180 derajat. Karena dialah satu-satunya belahan jiwamu. Su Chengfeng merasa seperti ini saat ini. Tak disangka, putra sulungnya, yang paling tidak mungkin memahaminya, justru mengungkap rahasianya, tak hanya membuatnya terharu, tapi juga memberinya sedikit kejutan. Kata-kata Su Soudao sebenarnya disengaja. Dalam hatinya, dia sebenarnya sangat membenci Su Chengfeng, karena meskipun Su Ziyu tidak disakiti oleh lelaki tua itu, Su Ruoli tidak akan punya alasan, bukan? Apalagi Su Soudao sendiri dimasukkan ke dalam baskom kotoran dan dibuang ke Australia, hal itu dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Dalam hal ini, kebencian Su Soudao terhadapnya tidak akan melemah sama sekali. Namun dia dengan cerdik menyembunyikan semua emosi negatifnya dan menunjukkan pemahaman penuh terhadap lelaki tua itu sejak awal, yang langsung memenangkan kasih sayang mendalam lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Sudao, kamu masih mengerti aku. Ziyu adalah cucuku yang paling kucintai, bagaimana aku bisa kejam padanya?" Netizen di luar ini benar-benar bingung. Kamu baru saja mendengarkan tuduhan palsu penjahat itu. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, ngomong-ngomong, Soudao, begitu banyak peristiwa besar terjadi dalam keluarga satu demi satu. Kamu tidak bisa terus tinggal sendirian di Australia dan menikmati kebahagiaan. Cepat kembali untuk membantu ayah mengatasi masalah ini, atas kesulitannya. Ketika Su Soudao mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, ekspresinya lebih buruk daripada makan kotoran. Orang tua itu memang punya triknya sendiri. Jelas dia mengirim saya ke Australia dan kemudian menyamarkan saya sebagai tahanan rumah. Sekarang dia membutuhkan saya untuk kembali dan membantu. Dia sebenarnya mengatakan bahwa saya menikmati hidup bahagia di Australia. Apa yang saya nikmati di tempat yang menyedihkan ini? Meskipun dia berpikir begitu, Su Soudao segera mengikuti kata-kata lelaki tua itu dan berkata, "Ayah, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar mengambil cuti selama periode ini. Jika ayah membutuhkanku untuk kembali dan membantu, aku selalu siap membantu Anda." Su Soudao ingin kembali, tapi dia tidak bisa langsung berkata, "Jika kamu membutuhkanku, aku akan pergi sekarang." Sekalipun lelaki tua itu mengatakannya sejauh ini, dia tetap harus menyerahkan inisiatif ke tangan lelaki tua itu. Akhirnya, dia berkata bahwa dia akan siap membantu lelaki tua itu kapan saja. Dengan cara ini, di satu sisi menunjukkan rasa hormat yang mutlak terhadap orang tua, dan di sisi lain juga menunjukkan sikap rendah hati di hadapan orang tua. Dengan cara ini, orang tua juga bisa mengurangi sikap defensifnya terhadap dirinya sendiri. Mendengar hal itu, lelaki tua itu merasa segar dan buru-buru berkata, "Ayo lakukan ini, saya akan minta Australia menyiapkan pesawatnya, dan kamu bisa kembali secepatnya." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya berencana meninggalkan Yanjing secepat mungkin dan pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Jika tidak, sebelum fajar, polisi dan keluarga Du mungkin akan datang ke rumah saya. Pada saat itu, pasti akan ada asteris-asteris gangguan." Su Soudao buru-buru bertanya, "Ayah, kemana kamu akan pergi setelah meninggalkan Yanjing?" Su Chengfeng berkata, "Saya berencana pergi ke Suzhou dan Hangzhou, di mana kami memiliki sebagian dari properti kami dan sebuah rumah besar. Saya ingin pergi ke sana dulu untuk kedamaian dan ketenangan. Selain itu, lokasinya relatif dekat dengan Jinling, jadi itu adalah lebih nyaman bagiku untuk mengambil alih komando." Su Soudao bertanya, "Ayah, haruskah saya terbang ke Yanjing atau Suzhou dan Hangzhou?" "Terbang ke Suzhou dan Hangzhou," Su Chengfeng berkata, "setelah saya menutup telepon, saya akan naik helikopter ke bandara. Dibutuhkan sekitar 3 jam untuk mencapai Suzhou dan Hangzhou.
Anda dapat terbang langsung ke Suzhou dan Hangzhou di sebentar. Aku akan menunggumu di Suhang. Oke, Su Soudao segera berkata, kalau begitu aku akan bersiap sekarang. Su Chengfeng berkata, Soudao, ayah punya alasannya sendiri untuk beberapa hal. Jangan salahkan ayah, terutama tentang hiking. Ayah tidak punya pilihan selain mempertimbangkan reputasi keluarga Su. Su Soudao berkata tanpa ragu, ayah, jangan khawatir, saya memahamimu 100%. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, sejujurnya, duhai King, wanita ini, tidak pernah melupakan Ye Changying di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia berlari ke Jinling untuk membeli rumah di mana Ye Changying tinggal sebelum kami bercerai. Zaizi, setidaknya itu adalah tamparan di wajahku, Su Soudao, dan dalam arti yang lebih besar, itu adalah tamparan di wajah seluruh keluarga Su. Bahkan, jika kamu tidak memikirkannya cara untuk mengatasi masalah ini, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu aku kembali. Setelah mendengar ini, Su Chengfeng berkata dengan sangat puas, Sudao, saya sangat senang Anda memiliki pemahaman ini. Seperti yang diharapkan dari putra tertua Su, dia dapat melihat jauh lebih jelas daripada orang kebanyakan dalam hal benar dan salah. Setelah mengatakan ini, dia melanjutkan, ini sudah larut, cepatlah bersiap-siap. Kita akan membicarakan hal-hal spesifik ketika Anda kembali. Oke, Su Soudao berkata dengan hormat, ayah, kamu bepergian sepanjang malam, jadi lebih memperhatikan kesehatanmu. Oke, saya mengerti. Su Chengfeng menjawab, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Soudao, saat video pertama kali keluar, si Fei datang ke tempat saya dan membuat keributan besar, lalu menghilang tanpa jejak. Jika dia ketika saya menghubungi Anda, harap ingat untuk meminta maaf kepadanya atas nama saya. Sebagai seorang kakek, saya memiliki temperamen yang panas, jadi dia tidak boleh memasukkannya ke dalam hati. Su Soudao benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada putranya, dan buru-buru berkata, ayah, si Fei baru saja menelepon saya. Masalah terbesar dengan anak ini adalah dia belum cukup dewasa dan belum menemui cukup banyak hal. Dia mudah ditipu. Informasi dari dunia luar membingungkan, sehingga Anda tidak dapat melihat inti masalahnya dengan jelas. Anda tidak boleh seperti dia. Ketika saya kembali, saya akan membawanya kepada Anda dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Su Chengfeng sangat puas dengan perkataan Su Soudao dan berkata, kalau begitu, aku lega. Kembalilah secepat mungkin, aku akan menunggumu di Suzhou dan Hangzhou. Bab 1268. Apa yang Tuan Su lebih pintar dari Su Soudao adalah dia membangun kerangka kasar di otaknya melalui petunjuk, dan pada saat yang sama, dalam kerangka ini, dia menghitung keberadaan pria misterius Ye Chen. Faktanya, Su Chengfeng selalu menjadi rubah tua yang sangat cerdik. Hampir tidak ada celah dalam banyak hal yang dia rencanakan. Namun, beberapa kali, dia meleset sedikit pun dan menempuh jarak ribuan mil karena dia tidak dapat memprediksi variabel seperti Ye Chen. Kali ini, dia berspekulasi bahwa Su Ziyu belum mati, dan Su Ziyu harus diselamatkan oleh seorang ahli, jadi dia memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan keluarga Su Soudao. Titik terobosan pertama tentu saja adalah Su Soudao, kepala keluarga. Panggilan telepon tadi tidak hanya menghibur Su Soudao, tapi juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada Su Zifei di depan Su Soudao. Jika ayah dan anak itu mempercayai kata-katanya, maka dia akan menyelamatkan setidaknya setengah dari 4 anggota keluarga. Meskipun Su Soudao tidak mungkin memaafkan Su Chengfeng dengan mudah, pada saat ini, hatinya sedikit tenang karena Tuan Su berinisiatif untuk mengakui kesalahannya sekarang. Lagi pula, Su Chengfeng tidak pernah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya kepada siapapun seumur hidupnya, jadi tiba-tiba dia meminta maaf secara langsung, yang sangat mengejutkannya. Selain itu, Su Chengfeng tidak dapat mengetahui keberadaan faktor misterius Ye Chen, jadi dia tidak mengetahui motif sebenarnya orang tua itu untuk menyerah. Selain itu, dia sendiri yang dikirim ke Australia. Sekalipun lelaki tua itu melakukan sesuatu yang membuat dia kasihan, tidak perlu tunduk padanya. Dia bahkan bisa menjadikannya tahanan rumah sepenuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Ini juga milik lelaki tua itu, perilaku yang konsisten. Namun lelaki tua itu tidak memilih cara ini. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya dan memohon pengampunan.
Hal ini membuat Su Soudao merasa bahwa lelaki tua itu mungkin benar-benar menyadari sesuatu dan mempunyai ide untuk mengubah cara hidupnya dan menebus kesalahannya untuk dirinya sendiri. Orang tua itu rela berbaikan dan setuju untuk membiarkan dirinya kembali ke tanah air, yang sama saja dengan bersiap memulihkan jati dirinya sebagai ahli waris. Tidak ada yang akan kesulitan dengan kekayaan $1 triliun, jadi selain terkejut, Su Soudao juga merasakan semacam kegembiraan yang tak terkendali. Namun, di satu sisi, ada kesedihan dan kekhawatiran karena tidak mengetahui apakah putri kandungnya masih hidup atau sudah mati, dan di sisi lain, ia bersemangat untuk menyerahkan diri. Emosi yang sangat berbeda ini bercampur menjadi satu, membuat Su Soudao merasa sedikit malu. Alasan kenapa dia malu adalah karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan kegembiraan di lubuk hatinya dalam keadaan seperti itu. Ini juga membuatnya sepenuhnya memahami sebuah kebenaran. Mengapa pertempuran kuno memperebutkan tahta dan kekuasaan di antara kerabat dekat terjadi satu demi satu. Kakak laki-laki membunuh adik laki-laki membunuh kakak laki-laki, ayah membunuh anak laki-laki membunuh ayah, dan sejarah seperti ini biasa terjadi. Alasannya adalah karena kepentingan mereka terlalu besar, cukup besar untuk melupakan hubungan darah dan keluarga. Tidak banyak orang di dunia yang mau mengorbankan orang yang mereka cintai jika mereka hanya bisa mendapatkan kembali $100. Namun, bagaimana jika Anda bisa mengorbankan orang yang Anda cintai dengan imbalan 10 miliar, atau bahkan 1 triliun? Saya khawatir banyak orang akan terpesona oleh manfaat sebesar ini. Su Soudao juga seorang manusia fana, dan dia juga memiliki 7 emosi. Dan 6 keinginan. Setelah dikirim ke Australia, ia merasakan perasaan kehilangan seluruh kekuatannya, dan rasa kehilangan ini tak terlupakan baginya. Sekarang, akhirnya melihat kesempatan untuk kembali, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat jauh di dalam hatinya. Jadi, dia menelepon Su Zifei, menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya, dan kemudian mengatakan kepadanya, "Zifei, menurutku kakekmu benar-benar menyadari kesalahannya kali ini, jadi jangan hatiku terlalu menolaknya, tahu." Su Zifei berkata dengan marah, "Ayah, ibu dan Ziyu sekarang tidak dikenal karena dia. Kamu menyuruhku untuk tidak terlalu melawannya. Bukankah kamu menonton video yang beredar di internet? Ibu dan Ziyu ada di dalam mobil itu. Apa yang terjadi? Telah terjadi. Bodoh." Su Soudao berteriak dengan marah, "Banyak hal telah terjadi. Apa yang dapat kamu dan kakekmu lakukan untuk menyelamatkanmu? Bukan saja tidak ada yang bisa dipulihkan, tapi kamu sendiri juga tidak bisa ditebus. Kamu harus tahu bahwa aku adalah putra tertua dari keluarga Su, dan kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Kakekmu akan hidup paling lama lebih dari 10 tahun. Saat itu, jika aku tidak bisa kepala keluarga Su, aku tidak punya pilihan selain pergi. Jika paman kedua, paman ketiga, atau paman keempat mengambil posisi kepala keluarga, apakah akan mempermudah keluarga kita? Izinkan saya bertanya, tahukah Anda apa yang terjadi dengan saudara laki-laki kakek Anda setelah kakek Anda menjadi kepala keluarga? Tidak ada satupun paman dan pamanku yang bisa tinggal di Tiongkok. Hari ketika mereka gagal mendapatkan putra sahnya adalah awal dari kepergian keluarga mereka ke luar negeri." Berbicara tentang ini, Su Soudao berkata dengan penuh semangat, "Mereka yang gagal merebut keturunan langsung meninggalkan Tiongkok dan pergi ke luar negeri, dan aset yang dapat mereka peroleh kurang dari 1% dari keluarga Ye. Yang paling tidak beruntung bahkan tidak bisa mendapatkannya 1/10.000. Ayo, apakah Anda ingin menunggu 10 tahun untuk diusir dari Tiongkok, mengambil kembali semua posisi, dana, dan aset yang diberikan oleh keluarga kepada Anda, dan tinggal di luar negeri bersama seluruh keluarga Anda hanya dengan beberapa ratus juta uang?" Aktiva, Zifei terdiam. Seperti kata pepatah, mudah untuk beralih dari berhemat ke kemewahan, tetapi sulit untuk beralih dari kemewahan ke berhemat. Sekarang saya sama sekali tidak peduli dengan uang. Saya punya jet pribadi saat bepergian, saya punya properti sendiri di seluruh dunia, dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Tapi jika, seperti kata ayah saya gagal merebut anak sah dan dikirim ke luar negeri, aku akan kehilangan segalanya dalam sekejap. Jet pribadi yang lebih baik berharga ratusan juta yuan jika semua aset dirampas dan hanya beberapa ratus juta aset yang tersisa untuk keluarga, bagaimana mereka bisa hidup? Su Soudao juga tahu betul bahwa kata-katanya telah menyentuh hati putranya,
jadi dia dengan bijak memilih untuk berhenti secukupnya daripada terburu-buru meraih kesuksesan. Jadi, dia berkata, baiklah, aku akan memberitahumu sebanyak ini dulu. Kakekmu memintaku pergi ke Suzhou dan Hangzhou untuk menemuinya. Kamu dapat mencari tempat tinggal di Jinling malam ini, dan berkendara ke Suzhou dan Hangzhou besok pagi. Aku akan bisa tiba di Suzhou dan Hangzhou hampir besok siang. Lalu kamu datang ke bandara untuk menemuiku, dan kita akan pergi menemui kakekmu bersama. Su Zifei terdiam beberapa saat, tidak lagi menunjukkan pemberontakan dan konfrontasinya, dan berbisik, saya mengerti, ayah, kirimkan saya pesan WeChat setelah Anda lepas landas, dan saya akan menjemput Anda pada waktu yang tepat. Oke, hati-hatilah. Malam ini, dunia nyata sangat tenang, namun dunia online terus mendidih. Kritik dan pelecehan terhadap Su Chengfeng semakin meningkat. Tindakan Su Chengfeng bahkan mulai diberitakan oleh media luar negeri. Su Chengfeng sendiri diam-diam bersembunyi di Suhang semalaman. Su Soudao naik pesawat pribadi keluarga Su dan terbang langsung dari Australia ke Suzhou dan Hangzhou. Adapun Su Zifei, untuk berhati-hati, dia tidak mencari perlindungan dengan siapapun atau pergi ke hotel. Sebaliknya, dia berbaring di limusinnya dengan pemanas menyala sepanjang malam. Malam itu, ketiga generasi keluarga Su tidak bisa tidur. Berbeda sekali dengan mereka, Du Haiqing dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuan, berbaring di tempat tidur besar yang sangat nyaman di hotel dan tidur dengan nyenyak sepanjang malam. Pada jam 8 pagi, Su Ziyu bangun lebih dulu dan membuka matanya sedikit. Bab 1269. Yang menarik perhatian Su Ziyu adalah suite mewah di sebuah hotel. Dia berbaring di tempat tidur nyaman yang lebarnya lebih dari 2 meter. Saat ini, dia mengira jiwanya telah meninggalkan tubuhnya setelah kematian. Jadi dia segera ingin mencari keberadaan ibunya. Ketika dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa ibunya sedang berbaring di sampingnya. Saat ini, dia tidak peduli dengan kenyataan mimpinya. Dia tidak sabar untuk mengulurkan tangannya, mengguncang tubuh ibunya, dan berteriak, "Bu! Bu, bangun!" Du Haiqing, yang masih tidur, terbangun dengan lemah. Setelah dia pulih, dia melihat ke arah Su Ziyu di depannya dan berseru, "Ziyu, kamu baik-baik saja?" Su Ziyu buru-buru berkata, Aku tidak tahu apakah aku baik-baik saja." Du Haiqing melihat sekeliling dan bertanya tanpa sadar, bukankah kita berada di dalam terowongan?" "Bagaimana mungkin?" Su Ziyu juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya ini hotel." Saat dia mengatakan itu, Su Ziyu tiba-tiba teringat wajah Ye Chen. Tiba-tiba, dia berpikir bahwa sebelum dia koma, orang yang muncul di hadapannya adalah dermawan yang telah dia rindukan dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Kemudian dia menyadari sesuatu dan berseru, "Bu, pastilah dermawan kita yang menyelamatkan kita." "Dermawan?" Du Haiqing bertanya tanpa sadar, "Maksudmu, dermawan yang menyelamatkanmu di Jepang?" "Itu benar, itu dia." Su Ziyu sangat bersemangat hingga suaranya sedikit bergetar, dan air mata jatuh di pipinya tak terkendali. Dia tersedak dan berkata, "Bu, kenangan terakhirku sebelum aku koma adalah itu, saya akan mati." Dia meninggal, dan kesadarannya berada di ambang fragmentasi, dan kemudian, lalu saya melihat dermawan saya. Du Haiqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah itu halusinasi yang disebabkan oleh ketidaksadaran pada saat itu? Bukankah orang itu ada di Jepang? Bagaimana dia bisa muncul di Jinling? Su Ziyu berkata dengan tegas, "Bu, itu dia, ini benar-benar dia. Aku tidak akan pernah salah mengingatnya." Saat dia berbicara, dia buru-buru memeriksa tubuhnya. Segera, dia menemukan bahwa tubuhnya, yang terluka parah dalam kecelakaan mobil, sekarang tidak terluka, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Bu, pasti dermawan kami yang menyelamatkan kami dari terowongan. Ada juga yang terluka pada kami. Dia pasti sudah menyembuhkan lukanya." Baru kemudian Du Haiqing menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat merasakan sesuatu yang abnormal saat ini. "Tahukah Anda, sebelumnya, dia dan putrinya mengalami kecelakaan mobil akibat ulah manusia di dalam terowongan dan menderita luka parah." Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya, dalam kecelakaan mobil yang begitu serius, hampir mustahil bagi siapapun untuk selamat. Namun, Ziyu dan aku tidak terluka sekarang. Ini sungguh sulit dipercaya. Jadi, dia buru-buru bertanya, "Ziyu, mengapa dermawanmu datang untuk menyelamatkan kami?"
Aku juga tidak tahu. Su Ziyu menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, aku sudah lama merekrutnya, tapi aku belum menemukannya. Ini kedua kalinya aku melihatnya. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bu, dermawanku menyelamatkanku lagi, dan dia tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga menyelamatkanmu. Bagaimanapun, ibu kami dan aku, serta saudara laki-lakiku, adalah kita bertiga. Saya pribadi berutang 4 nyawa kepada dermawan saya. Segera setelah itu, Su Ziyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Bu, ahli Feng Shui yang ditemukan kakekku hanyalah omong kosong. Dia menyuruhku untuk tidak menemukan dermawanku, mengatakan bahwa takdirku bertentangan dengan takdir dermawanku, akan ada menjadi suatu bencana besar, tetapi dia pasti tidak membayangkan bahwa dermawankulah yang menyelamatkanku lagi. Aku bilang pada saat itu bahwa perhitungannya tidak dapat dipercaya, dan kamu bahkan memarahiku. Du Haiking segera menghentikannya. Ziyu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu tahu bahwa perhitungan Tuan Lai tidak akurat? Tuan Lai sudah lama berkata bahwa kamu tidak boleh mencarinya. Jika kamu patuh dan kembali ke Yanjing, tentu saja kamu tidak akan melakukannya. Itu hal yang besar. Su Ziyu tidak yakin dan berseru, kalau begitu jika aku kembali, bukankah keselamatanmu, ibu, akan merasa tidak aman? Jika aku tidak di sini dan dermawanku tidak muncul, maka ibu, kamu akan berada dalam masalah. Du Haiking menghela nafas dan berkata, hei, inilah sebab dan akibat di dunia. Guru Lai hanya mengabaikan hubungan antara Anda dan dia. Dia tidak memperhitungkan bahwa saya juga akan melakukan kontak dengan dermawan Anda melalui Anda, dan dia tidak melakukannya. Jangan hitung. Mengingat aku akan diselamatkan oleh dermawanmu karena ini. Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dermawan ini benar-benar orang yang mulia di keluarga kami. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukannya dan berterima kasih padanya secara langsung. Su Ziyu kembali sadar dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, hotel tempat kita menginap sekarang pasti telah diatur oleh dermawan kita. Saya akan pergi mencari staf layanan dan bertanya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru turun dari tempat tidur, bergegas keluar dari kamar tidur dan langsung menuju pintu kamar eksekutif. Begitu Su Ziyu membuka pintu, dia melihat 4 wanita muda yang kuat di luar pintu, benar-benar menghalangi jalan. Dia buru-buru bertanya, halo, bolehkah saya bertanya di mana Anda berada? Salah satu wanita berkata, halo, Nona Su, Anda berada di hotel yang diatur oleh tuan muda kami untuk Anda dan Nona Du. Su Ziyu bertanya dengan heran, lalu, siapa tuan mudamu? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Nona Su, identitas tuan muda kita sangat dirahasiakan, dan kita tidak boleh mengungkapkannya kepada dunia luar. Su Ziyu tidak mau dan bertanya, bisakah Anda membawa saya menemuinya? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Saya minta maaf. Wanita itu terus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, tuan muda kami telah memberikan instruksi. Jika Anda dan Nona Du bangun, Anda sebaiknya beristirahat dulu di kamar. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memberitahu kami kapan saja, tetapi Anda tidak dapat meninggalkan ruangan selama setengah hari. Langkah. Su Ziyu mau tidak mau bertanya, saya ingin tahu apa niat tuan muda Anda untuk pengaturan ini. Wanita itu menjelaskan, benar, tuan muda kita telah memerintahkan agar kakekmu sengaja ingin membunuh ibumu, dan keselamatanmu sendiri tidak dapat dijamin, jadi dia membutuhkanmu dan Nona Du untuk tinggal di kamar hotel sementara. Jangan keluar. Su Ziyu merasa sedikit kecewa, tetapi ketika dia berpikir bahwa dermawannya juga memikirkan keselamatan dirinya dan ibunya, dia mengangguk dan berkata tanpa daya, oke, tolong bantu saya berterima kasih kepada tuan mudamu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, saya punya pertanyaan lain. Nona Su, tolong beritahu saya. Su Ziyu bertanya dengan penuh harap, apakah tuan muda Anda akan datang ke sini? Saya ingin bertemu dengannya. Saya ingin tahu apakah saya akan mendapat kehormatan seperti itu. Wanita itu tersenyum tipis, Nona Su, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti mengenai hal ini. Tuan muda tidak memberitahu saya apakah dia akan datang. Su Ziyu merasa lebih kecewa. Tanpa diduga, saya diselamatkan lagi oleh dermawan saya, dan bahkan dipindahkan ke hotel kelas atas oleh dermawan saya, tetapi saya masih tidak dapat melihat dermawan saya. Saat ini,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Maaf, apakah Anda tahu di mana ponsel saya? Jika Anda tahu, bisakah Anda mengembalikannya kepada saya?" Wanita itu berkata, "Maaf, Nona Su. Tuan muda kami telah memerintahkan agar Anda dan Nona Du tidak dapat menghubungi siapapun di luar untuk saat ini, karena banyak orang yang mencari keberadaan Anda. Begitu mereka tahu bahwa Anda masih hidup, saya khawatir mereka akan memperlakukan Anda dengan buruk. Itu tidak baik, saya harap Anda bisa mengerti." Bab 1270. Ziyu tidak menyangka bahwa dermawannya tidak hanya tidak muncul, tetapi juga menolak mengizinkannya menghubungi dunia luar, dan dia tiba-tiba merasa lebih kecewa. Dia dengan ragu-ragu bertanya, "Bolehkah saya memberitahu keluarga saya bahwa mereka aman? Kakek saya pasti sangat mengkhawatirkan keselamatan ibu saya dan saya sekarang. Saya hanya perlu memberitahu dia bahwa kami aman dan memberitahu dia bahwa kami baik-baik saja." "Sudah." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Maaf, Nona Su, instruksi tuan muda kita adalah untuk tidak menghubungi siapapun dari dunia luar, tidak peduli siapa pihak lainnya." Meskipun Su Ziyu tidak begitu mengerti, dia masih mengangguk sedikit, berpikir, dermawan saya membuat pengaturan seperti itu, meskipun tampaknya sangat mirip dengan menjadikan saya dan ibu saya sebagai tahanan rumah, tapi saya yakin dia punya alasannya sendiri, dan dia pasti punya niat baik. Jadi, dia berkata, "Saya mengerti, terima kasih." Wanita itu buru-buru berkata, "Mes Su, sama-sama. Jika Anda dan Mes Du punya kebutuhan, Anda bisa memberitahu kami, termasuk apa yang ingin Anda makan, minum, pakai, dan pakai. Tuan muda kami telah memerintahkan saya untuk melakukannya. Pengaturannya sudah ada." "Oke." Su Ziyu membungkuk sedikit dan berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih." Setelah selesai berbicara, ternyata perutku memang terasa lapar, jadi aku berkata, Bisakah kamu menyiapkan sarapan untukku dan ibuku?" Wanita itu berkata tanpa berpikir, "Tentu saja, Nona Su, Anda ingin makan apa?" Su Ziyu buru-buru berkata, "Semuanya baik-baik saja, asalkan sedikit lebih ringan." "Baik." Wanita itu berkata, "Nona Su, silakan kembali ke kamar Anda dan istirahat sebentar. Saya akan memberitahu dapur untuk bersiap." "Terima kasih." Su Ziyu mengucapkan terima kasih dan kemudian kembali ke kamar. Ketika dia kembali ke kamar, Du Haiking juga keluar dari kamar. Melihat ekspresinya sedikit hilang, dia buru-buru bertanya, "Ziyu, apa kabar?" Su Ziyu berkata tanpa daya, "Ada 4 pengawal wanita di depan pintu. Mereka tidak mengizinkan saya keluar. Mereka mengatakan bahwa dermawan kami telah menyuruh kami untuk tinggal di sini dengan baik. Ada banyak orang di luar sekarang mencari keberadaan kami. Untuk kami demi alasan keamanan, dermawan saya tidak akan mengizinkan kami melakukan kontak apapun dengan dunia luar. Saya awalnya ingin memberitahu kakek saya bahwa dia aman, tetapi mereka tidak mengizinkannya." Du Haiking mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, "Ini bisa dimengerti. Kakekmu menginginkan nyawaku, dan seseorang juga menginginkan nyawamu. Aku tidak tahu betapa rumitnya situasi di balik ini. Jika dunia luar mengetahui tentang kita berdua, jika orang tersebut masih hidup, saya khawatir hal itu akan membawa banyak bahaya dan menimbulkan banyak masalah bagi dermawan Anda." Su Ziyu bertanya, "Bu," pengawal wanita di depan pintu berkata bahwa dermawan saya adalah tuan muda mereka. "Jadi menurut Anda tuan muda siapa? Apakah ada keluarga yang kuat di Jinling?" "Jinling." Du Haiking mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Saya benar-benar tidak tahu banyak tentang situasi di Jinling. Saya hanya tahu bahwa ada keluarga Song dengan aset lebih dari 100 miliar, kekuatan yang luar biasa dan jelas bukan dinasti Song. Sungguh luar biasa keluarga sebesar ini dapat mengembangkannya. Dengan kata lain, jika keluarga Song dapat mengembangkan bakat luar biasa seperti itu, kekuatan keluarga Song tidak akan pernah seperti sekarang ini." Su Ziyu bertanya lagi, "Mungkinkah itu semacam keluarga tersembunyi? Keluarga pertapa?" Du Haiking berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi sejujurnya, situasi ekonomi Jinling tidak termasuk dalam 10 besar di negara ini, sulit untuk memiliki keluarga seperti itu. Betapa kuatnya keluarga tersembunyi, lagi pula, airnya harus cukup dalam untuk bisa menyembunyikan benda raksasa itu." Su Ziyu mengangguk setuju dan bergumam pada dirinya sendiri, "Itu benar." Setelah mengatakan itu, dia mendapat ide dan berkata, "Bu,
beritahu saya, apakah dermawan Anda adalah tuan muda dari keluarga besar di Yanjing atau kota tingkat pertama lainnya? Kota tingkat pertama, Du Haiking terdiam sejenak dan berkata, hanya ada beberapa keluarga terkemuka di negara ini. Sejauh yang saya tahu, tidak satu pun dari keluarga ini yang memiliki tuan muda yang sangat kuat, sama seperti keluarga Su, termasuk kakakmu. Di antara keturunan laki-laki generasi baru, mana yang bisa dianggap master? Apalagi untuk keluarga lain, Ziyu hanya bisa menghela nafas. Dia juga merasa ibunya benar. Tuan muda dari keluarga teratas ini mungkin tampak sangat misterius di mata dunia luar, tetapi bagi anggota keluarga teratas yang sebenarnya, mereka sangat mengenal tuan muda dari keluarga lain. Meskipun para master muda dari keluarga terkemuka ini semuanya disebut sebagai siswa terbaik yang telah kembali dari belajar di luar negeri, Su Ziyu tahu betul bahwa kebanyakan dari mereka hanyalah idiot yang glamor. Sederhananya, itu adalah bantal bersulam. Terus terang, permukaan telur kotoran keledai itu mengkilat. Jangan lihat para pemuda ini. Mereka semua fasih berbahasa Inggris. Mereka juga sangat memahami struktur dunia dan bisa berbicara serta memberi nasihat tentang perkembangan ekonomi global. Tapi kalau benar-benar dibiarkan mempraktekkannya, dia mungkin akan langsung menyusul kata-kata di atas kertas. Zhao Kuo juga menjadi buta. Dulu ada seorang menantu laki-laki yang sangat terkenal yang dikenal sebagai ahli bisnis. Hanya dalam beberapa tahun, dia menghasilkan miliaran dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Namun, dalam sekejap, tersiar kabar bahwa perusahaan tersebut berada dalam kesulitan dan terlilit hutang. Miliaran aset berubah menjadi miliaran liabilitas dalam sekejap. Dan orang-orang seperti itu tentunya tidak terkecuali di masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, sulit bagi Su Ziyu untuk percaya bahwa dermawan maha kuasa yang seperti senjata ajaib yang turun dari surga, juga bisa menjadi putra dari sebuah keluarga besar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Setelah sekian lama, dia berkata dengan sedih, Bu, dermawan saya bukanlah putra dari keluarga besar, tetapi dia juga disebut tuan muda. Apa miliknya? Asal. Du Haiking tersenyum dan berkata dengan serius, Anda harus menemukan dermawan ini. Dia memiliki kekuatan supernatural dan kemampuan luar biasa yang berada di luar imajinasi saya, jadi identitasnya jelas bukan sesuatu yang dapat kita tebak dengan mudah. Berbicara tentang ini, sebuah wajah tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah wajah yang sangat familiar namun agak asing. Itu adalah pemuda yang tampak persis seperti Ye Changying yang dia lihat di depan pintu bekas kediaman Ye Changying. Dia sangat mirip dengan Ye Changying sehingga dia yakin bahwa dia adalah 100% putra Ye Changying. Memikirkan hal ini, Du Haiking bertanya-tanya, mungkinkah dermawan yang dicari Ziyu adalah putra Changying? Begitu ide ini muncul di benaknya, Du Haiking mau tidak mau membalikkan spekulasi itu. Pemuda yang saya temui hari itu mengenakan pakaian yang sangat biasa dan mengendarai sepeda listrik yang lusuh. Saya pikir dia pasti mengalami masa-masa sulit di sini. Dia mungkin bukan dermawan yang selalu dirindukan Ziyu. Du Haiking sedang melamun, dan pertanyaan lain muncul di benaknya, lalu, siapa orang yang merampok bekas kediaman Changying dariku di pelelangan? Su Ziyu melihat ekspresi ibunya terkadang serius, terkadang kusut, dan terkadang bingung, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Bu, apa yang kamu pikirkan? Du Haiking kembali sadar dan berkata dengan tergesa-gesa, oh, tidak apa-apa. Ibu hanya memikirkannya sebentar dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Su Ziyu, Ziyu, kamu tidak perlu terlalu cemas. Karena dermawan itu mengatur kita di sini dan meminta bawahannya untuk melindungi kita setiap saat, itu sama dengan menjalin hubungan tidak langsung dengan kita. Ini jauh lebih optimis daripada situasi sebelumnya di mana Anda sedang mencari jarum di tumpukan jerami dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jadi Anda menunggu dengan sabar, saya yakin dia akan muncul cepat atau lambat. Su Ziyu mengangguk dan hendak berbicara ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya, Bu. Menurutmu apakah hotel ini adalah milik dermawanku? Bersambung.